Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan. Assalamualaikum. Wah, ini karena pakai kopiah jadi mesti Waalaikumsalam pakai warahmatullahi assalamualaikum. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Selamat pagi, luar biasa. Episode kedua karena ada beberapa teman yang menyampaikan, "Cok, kamu kayaknya kurang cocok, ini bajunya harus disesuaikan sama narasumber." Ya udah, saya ngikut, termasuk juga biar kelihatan anak baik, jadi pakai kopiah juga pagi-pagi. Pagi, Prof. Pagi, Mas Suryo Koco. Pagi-pagi ini, saya mencoba berpenampilan agak baik, jadi anak baik pakai kopiah. Pagi ini kita pengen ngobrolin apa nih, Prof? Kayaknya kita harus sudah mulai punya agenda. Oh, pagi ini ngobrol ini, pagi ini ngobrol ini. Monggo, Prof. Pagi hari ini saya ingin memberikan sarapan pagi untuk rekan-rekan semua, kerabat desa yang berbahagia, seluruh pemirsa TV Desa dan kawan-kawan semuanya yang pagi hari ini bisa bersama-sama untuk memberikan hadiah terbaik bagi putra-putri kita, yaitu akte kelahiran. Jadi pagi hari ini, Mas Suryo Koco, TV Desa, rekan-rekan kerabat desa, kita ngopi bareng dengan topik bagaimana membuat akte kelahiran di zaman kekinian. Ini berarti ngobrolnya bikin akte di zaman kekinian ya, nggak kayak zaman dulu. Saya masih lembar kertas itu ya, Bro. Monggo, Bro. Nah, rekan-rekan semuanya, para pemirsa TV Desa, kerabat desa yang berbahagia. Salam sehat selalu. Tetap kita semua disiplin dengan protokol kesehatan. Di era pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap sehat dan tetap produktif. Oleh karena itu, jangan lupa kalau di luar rumah bertemu banyak orang atau bertemu orang, gunakan masker. Setelah memegang barang-barang yang habis dipegang orang lain, cuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer. Menjaga jarak dengan orang lain. 1,5 meter minimal, 2 meter lebih baik. Dan yang keempat, hindari kerumunan. Nah, ini juga kita terapkan dalam pelayanan administrasi kependudukan untuk pembuatan akte kelahiran. Nah, ayah bunda semuanya, kerabat desa, akte kelahiran itu merupakan hak anak. Jadi kita sebagai orang tua, ayah bunda semuanya, para kerabat desa, mari setiap bayi yang baru lahir, putra putri kita semuanya, dengan penuh kesadaran kita sebagai orang tua, mari kita buatkan akte kelahiran. Nah, akte kelahiran itu untuk apa? Salah satu kehendak negara dengan memberikan akte kelahiran bagi anak-anak kita adalah untuk memastikan siapa ayahnya dan siapa bundanya, untuk menentukan nasabnya, menentukan keturunannya, garis keturunannya. Nah, dengan demikian lahirlah kepastian hukum. Anak A, bapaknya siapa, ibundanya siapa. Nanti ini penting saat untuk perkawinan. Siapa yang bisa menjadi wali, ya, siapa yang nanti terkait dengan harta, siapa yang bisa menjadi ahli waris, dan ini penting juga untuk dimasukkan di dalam data dokumen kependudukan yang lengkap. Salah satunya adalah juga untuk memberikan kelengkapan data bagi negara, sehingga negara bisa memberikan perlindungan yang maksimal kepada seluruh anak-anak Indonesia. Jadi negara langkah pertama memberikan perlindungan kepada anak-anak kita adalah melalui penerbitan dokumen kependudukan. Identitas pertama bagi anak-anak Indonesia adalah akte kelahiran. Setelah akte kelahiran, identitas yang berikutnya adalah kartu identitas anak. Nah, regulasinya sudah lengkap. Kepada seluruh masyarakat yang akan membuat
akte kelahiran syaratnya sudah tidak sepanjang dulu, sudah tidak sebanyak dulu. Kita sudah mensederhanakan seluruh persyaratan-persyaratan sehingga menjadi sangat mudah. Pertama, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 memotong jalur persyaratan itu. Yang dulu ada pengantar RT, RW, kelurahan atau desa sampai kecamatan ditambah surat keterangan kelahiran dari rumah sakit. Sekarang kalau bayi lahir di rumah sakit cukup membawa surat keterangan kelahiran dari rumah sakit saja. Jadi tidak perlu pengantar-pengantar dari RT, RW, kelurahan, desa, kecamatan, itu sudah tidak diperlukan lagi. Kemudian KTP kedua orang tuanya, tentu ini perlu KTP. Karena identitas kedua orang tuanya adalah KTP. Kemudian yang ketiga, nah ini yang penting bagi ayah bunda semuanya. Putra-putri kita harus masuk di dalam kartu keluarga. Nah, oleh karena itu, sekaligus membuat akta kelahiran, sekaligus memasukkan putra-putri kita ke dalam kartu keluarga. Nah, di dalam kartu keluarga akan diberikan NIK, nomor induk kependudukan. Tetapi, Bapak dan Ibu tidak perlu pusing-pusing, oh buat NIK-nya bagaimana? Buat kakaknya bagaimana? Tidak perlu pusing-pusing. Sekarang mudah, datang saja ke Dinas Dukcapil, lapor, saya mau membuatkan akta kelahiran untuk anak saya, ini KTP saya kedua orang tua, ayah dan bundanya. Kemudian ini surat keterangan kelahiran dari rumah sakit. Kalau sudah punya buku nikah, disertakan buku nikahnya untuk mengecek nama ayah dan bundanya. Nah, kalau belum punya buku nikah, tetapi status suami istrinya sudah kawin, nanti dituliskan di dalam kartu keluarganya. Nah, Dinas Dukcapil akan membantu penuh seperti ini. Tidak perlu khawatir. Yang surat nikahnya belum punya, nanti membuat SPTJM dengan diketahui dua orang saksi. SPTJM itu apa? SPTJM adalah alat bukti dari kedua orang tua untuk menentukan atau menyatakan hubungan perkawinannya. Karena di Indonesia banyak warga masyarakat yang sudah menikah tetapi belum dicatatkan di KUA atau dicatatkan di Dukcapil. Maka di dalam Permendagri, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 109, itu sudah diatur dokumen dengan SPTJM. Kira-kira pengantarnya seperti itu, Mas Suryo. Yang tadi disampaikan tentang akta, berarti kan ada satu proses di mana nggak sepanjang dulu. Kemudian pertanyaannya tadi kan ada, kalau lahir di rumah sakit, kemudian pengantar dari rumah sakit, itu harus dibawa ke Dukcapil atau gimana, Bro? Ya. Atau kenapa tidak kemudian langsung dari rumah sakit ketika online dia bisa mengajukan kemudian tinggal di-approve aja, tambah nggak perlu ketemu orang lagi tuh, Bro? Betul, ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kita sudah memiliki dua cara di dalam mengurus. Bisa diurus langsung dari rumah sakitnya, yang disebut dengan lahir langsung dapat akta. Jadi dari rumah sakit, sudah banyak ini yang kerjasama dengan Dukcapil. Tetapi saya tadi juga menyampaikan, kalau rumah sakitnya belum kerjasama dengan Dukcapil kan masih ada, itu Mas Suryo Koco. Nah itu masyarakat harus membawa sendiri. Tetapi berbagai daerah sekarang sudah kerjasama dengan tempat-tempat kelahiran, seperti puskesmas, rumah klinik, bidan, rumah bersalin, rumah sakit, itu sudah banyak sekali yang kerjasama. Nah, jadi masyarakat yang tidak mau repot, nanti pulang dari rumah sakit, aktanya sudah jadi, lihat dulu rumah sakit yang sudah kerjasama dengan Dukcapil. Ini nilai tambah bagi rumah sakit. Ada penggunaan aplikasi tertentu mungkin untuk yang akan jadi mitra, Prof? Nah, yang jadi mitra tinggal menghubungi Dinas Dukcapil saja, Mas. Nanti buat perjanjian kerjasama. Nah, Dinas Dukcapil setempat sudah sangat berpengalaman terkait dengan hal-hal ini. Ini sudah kan proaktif dari teman-teman penyedia layanan kelahiran dan seterusnya, ini kan menjadi bagian yang sangat membantu juga dalam proses pencatatan ketika kemudian orang tua tidak perlu repot kemana ke Dukcapil dan seterusnya. Kadang-kadang urusannya bukan di repotnya, tapi kadang-kadang
lebih ke kelupaan gitu kan, karena keasikan ya kan, punya baby akhirnya sibuk dengan itu, tahu-tahu iya ini belum diinikan kan gitu. Iya, Kira-kira gitu. banyak sekali kejadian seperti itu, Mas Surya Koco. Ya, jadi kalau kita ini kan seneng punya baby, kemudian selamatan, syukuran, tiba-tiba sudah Ya. bekerja, tahu-tahu anaknya sudah masuk TK. Baru akte kelahiran mana gitu kan. Baru Apakah belum diurus. iya, baru nabrak-nabrak ngurus datang ke Dukcapil, tolong besok sudah mau daftar sekolah gitu. Nah, oleh karena itu ayah bunda, kerabat desa semuanya, ketika bayi baru lahir langsung diurus aktanya. Memang ada daerah-daerah tertentu, Mas, itu yang menunggu beberapa hari karena ada adatnya. Nunggu setelah sepekan, nunggu setelah 40 hari, ya enggak apa-apa. Yang adat itu kita hormati, tetapi pesan saya jangan lupa diurus segera. Karena itu hak putra-putri kita, hak anak-anak kita, dan itu hadiah dari orang tua melalui negara dibuatkan dokumen untuk legalitas bagi bayi kita. Nah, di dalam mengurus ini tidak dipungut biaya, gratis. Dukcapil sudah menganggarkan melalui APBN dan APBD untuk pembuatan semua dokumen kependudukan. Tetapi kalau ada rumah sakit yang memasang tarif untuk administrasi di rumah sakit, di bidan itu boleh saja sebagai ongkos pengurusan transportasi di mereka. Ya, itu dibolehkan, tetapi itu bukan untuk Dukcapil. Nah, tapi kami berharap di rumah sakit juga, klinik-klinik, puskesmas juga tidak memungut biaya, karena itu bagian dari services, bagian dari pelayanan untuk memberi nilai tambah bagi rumah sakit, klinik, dan puskesmas itu. Oke, Prof, bicara tentang akta, kemudian hari ini menurut saya ada sesuatu yang luar biasa ketika secara kebijakan, maka ketika seorang anak lahir atau bayi lahir, dia akan mendapatkan nomor induk kependudukan yang itu tidak akan pernah berubah sampai dia meninggal. Atau bagaimana, Bro? Kalau kemarin yang sempat kita obrolkan kan salah satunya dulu itu nomor induk kependudukan kan 6 digit pertama itu menunjukkan lokasi kita tinggal. Kalau sekarang kan sudah enggak. Artinya nomor induk kependudukan pada saat pendaftaran akte ini itu yang akan terus melekat di anak tersebut. Ya, teman-teman semua, Mas Surya Koco, seluruh kerabat desa, tradisi pencatatan bagi bayi yang baru lahir di Indonesia itu sudah memiliki tradisi sejak zaman Belanda. Kita sekarang oleh karena itu di zaman kekinian tidak boleh kalah dengan pendahulu-pendahulu kita di zaman Belanda, itu sudah mencatatkan putra-putrinya yang baru lahir. Akte kelahiran merupakan pencatatan sipil di generasi pertama yang sudah ada sejak zaman Belanda. Hanya zaman dulu belum ada nomor induk kependudukannya. Kita memahami, zaman itu yang penting dicatat namanya, ditaruh di kantor pencatatan sipil dulu namanya. Nah, sekarang dengan menuju era single identity number, satu penduduk hanya memiliki satu nomor identitas. Kalau nama di Indonesia banyak yang sama. Ya. Nama Bambang, Budi, Setiawan, Wahyu, Endang, Hasan, ya. Yudan sedikit loh, Prof. Nama Yudan sedikit, saya udah sedih. lanjut, Prof. Terus, nah yang tradisi ini kemudian di berbagai negara juga dikembangkan dengan satu nomor. Di Jepang mengembangkan MyNamba, di Amerika Social Security Number, ya, di Malaysia mengembangkan MyKid dan MyCard dengan satu nomor juga. Nah, Indonesia mengembangkan dengan prinsip pendekatan satu NIK. Nah, NIK ini dibuat pertama kali di tempat yang bersangkutan, ya, mengurus dokumen kependudukan untuk masuk di dalam kartu keluarga. Pertama kali di sana. Disitulah kemudian yang bersangkutan memiliki alamat. Jadi NIK pertama kali dibuat ya dengan asas domisili, di mana dia mau tinggal, di
disitulah dibuatkan nomor induk kependudukan. Jadi kalau ada kode wilayah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan itu adalah kode pertama kali NIK dibuat. Ya. Nah setelah orangnya pindah-pindah, NIK-nya nggak ganti-ganti. Jadi sering ketika pilkada ini saya dapat banyak pertanyaan dari KPU. Pak Zudan, ini NIK-nya palsu ya? Ya. Loh, kenapa begitu? Gara-gara 6 digitnya nggak di Beda. wilayah itu. Kepalanya 11. Ya, betul. Berarti ini wilayah Sumatera. Kok dia nyoblosnya di Kabupaten Sleman? Ini nik palsu. Dia berpikir setiap yang di Sleman NIK-nya kepalanya DIY, kepala 3. Nah, ini yang juga itu orang lama pasti, Prof. Karena memang dulu kayak gitu kan gitu. Dulu kan selalu kode wilayahnya sama karena ya begitu pindah pasti 6 digit di depan ganti. Nah sekarang dengan kita sudah dibuat sistem digitalisasi, maka bayi yang baru lahir di Sleman sudah masuk di NIK, besok berobat di Surabaya, ketik NIK-nya sudah sama. Karena sekarang kita sudah terhubung, terkoneksi di seluruh Indonesia. Jadi kalau saya ketik namanya Mas Suryo Koco Suryo Putro misalnya. Nah, kita ketik sudah keluar namanya. Diketik di Jogja sama, diketik di Medan sama, diketik di Madiun sama, diketik di Lok Sumawi sama. Seperti itu. Itulah era single identity number. Itulah yang saya sebut dengan era kekinian. Nah, ini mulai dibangun dari tradisi panjang di Indonesia secara bertahap sejak tahun 2004 dengan nama SIA, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Jadi sekarang terkoneksi NIK, kartu keluarga, akte kelahiran, dan kartu identitas anak. Jadi kerabat desa tidak perlu pusing-pusing, tidak perlu merasa rumit, bisa pelayanannya nanti datang di kecamatan, bisa rekan-rekan semuanya datang di Dinas Dukcapil secara langsung atau mengurus secara online. Jadi sekarang sudah banyak ruang-ruang kemudahan-kemudahan untuk mengurus. Ada pertanyaan bagi saya kemarin Mas, ada yang mengkritik saya. Keras itu kritiknya. Pak Zudan tidak melihat realitas. Indonesia belum siap online, belum siap digital. Katanya, apa masalahnya? Itu tidak semua masyarakat kita punya handphone, punya laptop. Bagaimana mungkin bisa mengurus secara online? Bagaimana bisa mengurus secara daring? Saya beritahu, Dukcapil itu bergerak secara bertahap. Sambil kita memberikan pelayanan online, pelayanan yang manual juga terus boleh. Jadi yang belum bisa online, silahkan datang langsung ke Dinas Dukcapil. Nah, jadi harus ke Dukcapil ya Pak? Iya. Nah, karena layanannya ingin yang manual, jadi datang menyerahkan sendiri, kemudian menunggu. Kalau yang online, kan lewat Android-nya bisa, lewat laptopnya bisa, dokumennya di-upload lewat internetnya bisa. Setelah itu dokumennya dikirim ke rumah pemohon dan dicetak sendiri oleh pemohonnya. Akte kelahirannya dicetak sendiri. Bisa dari kantornya boleh, bisa dari rumahnya juga boleh. Nah, inilah yang saya sebut membuat akte kelahiran di zaman kekinian. Itu. Kalau online maksudnya bagaimana, Bro? Artinya kalau secara online, taruh kata nih, saya dapat surat sudah dari rumah sakit kalau ini anak lahir lahir tanggal berapa bla bla dan seterusnya. Kemudian saya tidak perlu ke kantor tapi mendaftarkan online itu maksudnya lewat website atau situs mana atau bagaimana? Jadi ada tiap-tiap Dinas Dukcapil Mas sudah memiliki aplikasi di Android masing-masing. Oh, berarti di tempat kita ini ya. Ya. Tempat kita domisili. Kalau kata saya di Temanggung berarti saya masuk ke Dukcapilnya Temanggung. Ya, nanti buka juga di websitenya atau di nomor WhatsApp-nya. Jadi ada yang menggunakan WhatsApp, ada yang menggunakan website, ada yang menggunakan aplikasi. Nanti dokumennya bisa difoto lewat WhatsApp. Surat keterangan kelahiran rumah sakitnya dikirim, difoto, KTP-nya difoto gitu. Nanti dikirim alamat emailnya. Sehingga dari Dinas Dukcapil bisa mengirim dokumen tadi ya
dikirim ke alamat email penduduk. Jadi penduduknya dari rumah saja. Ini kan era pandemi ya Mas ya, yang diminta masyarakat sebanyak mungkin kalau tidak sangat penting di rumah saja. Berarti tiap daerah ada sendiri-sendiri atau ada satu portal besarnya Dukcapil, kemudian dari situ kita baru mengarah ke kabupaten atau wilayah kita, Bro? Untuk tahun ini masih parsial per kabupaten, Mas. Nanti tahun 2021 kita memiliki satu gateway, portal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Nanti masuk ke sana terus klik Kota Sabang yang di Sabang. Kemudian ada yang kemudian pindah Kota Denpasar, silahkan bisa seperti itu. Jadi kita terus berbenah Mas untuk memudahkan ya layanan-layanan dalam rangka memberikan kemudahan layanan dan membuat masyarakatnya berbahagia. Itu Mas. Karena sangat penting kan ketika bicara data kependudukan ini kan setiap serial politik selalu ada cerita tentang kependudukan gitu kan. Jadi kalau tidak diselesaikan dengan baik, artinya satu coba diselesaikan, sisi yang lain juga harus dipublikasikan supaya orang jadi tidak salah paham gitu kan. Karena termasuk yang seperti Prof tadi sampaikan, 6 digit pertama itu ya dari dulu memang pemahamannya kita adalah menunjukkan alamat gitu kan. Jadi tanpa baca KTP kamu kasih NIK saya udah tahu data-data, tapi kalau sekarang kan enggak. Begitu ada NIK pun kita tetap harus bisa mengakses data dari Dukcapil. Prof, kembali ke bicara tentang akta kelahiran. Itu tadi Prof sampaikan itu hak anak, berarti kan karena itu hak anak jadi kewajiban orang tua, karena urusannya hak kan pasti ada kewajiban kan gitu. Nah, haknya anak kemudian itu kewajiban orang tua, mungkin kewajiban negara juga memberikan melakukan pendataan kependudukan dan seterusnya. Tapi yang menarik gini Prof, ini mungkin semoga tidak banyak terjadi, tapi bisa juga kan ada kejadian di mana kemudian ketertutupan anak dan ketertutupan seorang ibu kemudian pada akhirnya ya karena mungkin salah bergaul dan seterusnya nggak ketahuan ini bapaknya siapa karena memang tidak tercatat dalam satu prosesi akad nikah gitu kan. Pas kemudian ketahuan bapaknya siapa kan juga harus ada catatannya, belum lagi nanti ada konflik apa dan seterusnya. Dan dalam catatan yang saya tahu, dalam catatan dokumentasi kita di bank atau apa, itu kan yang selalu ditanyakan kan nama ibunya, nggak pernah nama bapaknya. Jadi kita bapak-bapak itu jangan terlalu bangga bahwa kita punya anak. Enggak, yang punya anak itu ibunya, karena pas di bank aja yang ditanya siapa nama ibu kandung, bukan bapak gitu. Jadi bapak itu nggak dihitung kan gitu, Bro. Nah sekarang pertanyaannya, Bro, dalam posisi seperti itu, apakah ada ruang untuk kemudian kan bisa jadi aku karena kondisi gini-gini nggak mungkin untuk ngurus dan seterusnya. Apa ini Prof yang bisa diberikan pencerahan pagi ini, ngopi pagi kita ini untuk teman-teman yang mungkin karena something seperti itu maka akhirnya malah kemudian juga kita nggak punya anak itu nggak punya data dan seterusnya. Ya. Apa, Prof? Ini pertanyaan yang keren ini, menusuk langsung ke problem yang sekarang banyak sekali terjadi. Maka banyak sekali terjadi. Waduh, bahaya. Saya mengikuti perkembangan regulasi kita. Pertama, kita waktu itu ada perdebatan bagaimana untuk nikah siri. Nikah siri itu kan nggak punya buku nikah, tetapi perkawinannya ada. Ada perkawinannya. Sebelum 2016, semua yang nikah siri itu hanya ditulis nama ibu, Mas, di dalam akte kelahirannya. Padahal perkawinannya terjadi. Padahal bapaknya terjadi. Nah, inilah yang ada bapaknya, tapi karena nikah siri kemudian sehingga ditulis nama ibu. Ini meruntuhkan martabat anak. Sehingga terkesan anak ini nggak punya bapak. Ya. Ini berimplikasi dari akte kelahiran ke rapot siswa, ke ijazah siswa, kan begitu. Iya, betul. Sehingga dikosongi semua. Anaknya kan bertanya-tanya, loh, Bu, bapakku itu yang mana? Lah ini bapakmu. Gitu. Kok di dalam rapot, dalam akte nikah, di dalam
ijazah nggak ada nama bapak. Akhirnya kita berikhtiar membuat regulasi baru yang pada waktu itu Permendagri nomor 9 tahun 2016. Tahun 2016. Itulah mulainya kita membuat anak-anak terlindungi secara penuh walaupun orang tuanya nikahnya baru nikah siri. Nah, maka nanti kalau kerabat desa melihat kartu keluarga ditulis nikah atau kawin belum tercatat, itu berarti kedua orang tuanya nikah siri. Tetapi nikahnya sudah sah. Jadi artinya di kantor Prof Zudan tercatatnya sebagai nikah belum tercatat. Belum tercatat ya. Di Indonesia itu ada 3 kategori nikah. Satu, nikah sudah tercatat. Ya. Yang kedua, nikah belum tercatat. Dan yang ketiga, kaitannya dengan anak, tidak menikah tapi punya anak. Itu ada di dokumentasi datanya. Iya, ini ada opsi itu, ada 3 betul. Opsi itu. Ya, jadi ini berimplikasi di dalam akte kelahirannya. Nah, tugas negara adalah memuliakan anak, menjaga martabat anak. Maka dengan Permendagri 2 Permendagri 9 tahun 2016 yang kemudian diperbaiki dengan Permendagri 109 2019. Maka anak di Indonesia disediakan 4 model akte kelahiran. 4 model. Pertama, yang ayah bundanya sudah menikah dan tercatat. Inilah model akte kelahiran yang paling komplit. Ditulis nama bapak ibunya. Karena sudah menikah dan sudah punya buku nikah. Model pertama, ini model yang paling komplit. Kemudian model yang kedua. Ayah bundanya ada. Sudah menikah tetapi belum dicatat. Juga diterbitkan akte kelahiran bagi putra-putri itu dengan nama ayah bundanya. Tetapi di bawahnya ditulis di akte kelahirannya bahwa kedua orang tuanya belum nikah, belum tercatat. Nah, ini nanti yang tugas negara melakukan isbat nikah. Jadi nanti dilakukan belum tercatat. Itu nanti ada agenda untuk kemudian dicatat aja gitu kan yang penting. Nanti dicatatkan, yuk kita programkan ini seperti yang beberapa waktu yang lalu Kabupaten Jember itu mengisbat nikahkan selama 3 tahun kurang lebih 7.000 pasangan, Mas. Ini menarik ini di kerabat desa perlu mengetahui. Karena memang mungkin pada saat mereka menikah itu salah satunya adalah faktor ternyata perlu biaya ini akhirnya kemudian udahlah yang penting sah aja menurut agama sudah sah, ini masalah negara tinggal dicatatkan belakangan kan gitu. Ada yang berpandangan seperti itu, Mas. Juga ada tradisi-tradisi di berbagai masyarakat, sudahlah ini sudah sah kok, ya sudah nggak apa-apa gitu. Nah, sambil kita terus mengedukasi agar perkawinannya dicatatkan baik di KUA, kantor urusan agama, ataupun di Dinas Dukcapil bagi yang non-muslim. Nah, itu tadi akte yang model kedua. Kemudian akte yang model ketiga. Nah, ini mudah-mudahan ini tidak terjadi di masyarakat kita, yaitu akte yang hanya ditulis nama ibu saja. Karena anaknya lahir di luar perkawinan. Jadi yang mohon maaf ada yang kecelakaan, yang hamil duluan, tiba-tiba calon suaminya pergi, ngabur. Nah, ini anaknya tetap berhak dibuatkan akte kelahiran dengan di akte hanya tercantum nama ibu. Nah, mudah-mudahan ini tidak banyak terjadi. Kemudian yang kita juga menjaga martabat anak dengan diterbitkannya akte kelahiran model yang keempat. Ini. Ada model keempat? Ada model keempat. Ini untuk melindungi anak-anak yang tidak diketahui kedua orang tuanya. Jadi model akte kelahirannya hanya ditulis nama anaknya saja. Jadi kerabat desa, rekan-rekan semuanya. Ini kayak mama nasib anak yang dibuang gitu aja, tidak ketahuan siapa bapaknya, siapa ibunya. Kemarin sempat kejadian di dekat rumah itu, jadi tahu-tahu ditaruh di kardus ditaruh gitu, kok ada suara nangis ya. Oh ternyata. Kan sering kan Mas, kita menemukan itu tinggal di panti asuhan. Ada ya Prof itu ya? Ya. Yang untuk ini model keempat. Untuk mencatatkan yang itu ada ya. Artinya tidak kemudian kita harus berbohong seumur-umur gitu kan. Umpama nih saya nemu gitu kan. Karena kemudian ini mau dicatatkan,
yang kejadian sekarang kan kemudian saya harus melakukan kebohongan walaupun bahasanya demi kebaikan kan gitu. Ya wis dicatat wae pakai nama saya dan istri mamanya. Tapi pada saatnya kemudian akan jadi timbul mungkin ada orang yang tahu kemudian menceritakan "Oh, kamu itu kan cuma anak kardus dan seterusnya. Nah dengan yang opsi 4 ini akan menjadi lebih fair si anak itu bahwa oke, kamu memang pada saat tercatatnya tidak ada nama ini karena dengan kondisi-kondisi ini. Ya. Luar biasa Prof terobosan-terobosannya. Tapi Kita sudah kayaknya lakukan tahan dulu Prof. Nanti kita ada di sesi kedua dan sudah ada beberapa yang coba masuk ke chat, nanti kita coba kita sampaikan ke Prof. Jangan sampai seperti kemarin keasikan kita ngobrol, jadi teman-teman tidak diberikan ruang untuk bicara. Jangan kemana-mana, ngopi pagi bersama Prof. Zudan akan kembali setelah yang satu ini. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Toko IG.id, toko Instagramnya orang Indonesia. Ayo, kandidat kepala daerah, manfaatkan kesempatan ini. TV Desa mengundang Anda bicara desa. 5 menit bisa. Bicara Desa, sebuah program tayangan monolog, konsep membangun dari desa, dari kandidat untuk masyarakat. 5 menit bisa. Bicara Desa, hanya di TV Desa. Kembali lagi di ngopi pagi. Nah, semoga kawan kerabat desa sudah pada ngopi. Prof, luar biasa ini. Saya sih secara pribadi mendapatkan banyak pencerahan ya. Oh, ternyata ada 4 pencatatan itu yang kita saya belum pernah kebayang. Saya hanya membayangkan waktu itu karena memang harus dicatatkan ada emak sama bapaknya, maka ada beberapa case, maka kita harus membuat kebohongan seumur hidup gitu kan. Menjaga kebohongan itu kan harus dengan kebohongan yang lain kan gitu. Nah, ini luar biasa, negara sudah memberikan jalan bahwa ya kejujuran itu yang lebih utama kan gitu, bahwa oh memang kamu ditemukan nggak tahu bapakmu sama emakmu ya di catatan kamu tetap tercatat sebagai warga negara Indonesia, ada penik tapi tidak ketahuan, artinya yaitu satu risiko. Prof, ini mungkin kita masuk ke pertanyaan ada menarik ini dari Mas Sastro Koco. Wih, Sastro Koco berarti koncone Suryo Koco. Prof, Dirjen, data kependudukan sudah dikelola optimal, tapi kok sampai sekarang berkaitan penggunaan data penduduk kok masih menampakkan keruwetannya, terutama untuk pil-pil ya. Ini memang banyak pil yang bermasalah, makanya harus hati-hati kalau mau menelan pil. Ada pilpres, pilek, ada pilkada dan seterusnya. Terus apakah Direktorat Jenderal sengaja membiarkan ini? Sebelum Prof jawab, saya jawab enggak ada lah kesengajaan kayak gitu. Kemudian utamanya terkait dengan politik, Dirjen Dukcapil boleh berbenah apakah data-data tidak pernah dipakai oleh kementerian lembaga
kok masih ada data-data kementerian sosial yang keliru dan atau dikelirukan. Prof. Zudan lebih punya hak menjawab, walaupun beberapa hal tadi saya sampaikan, saya yakin 1.000.000% lah kalau pemerintah tidak dalam agenda untuk membuat carut marut, dan kemudian perbedaan data dan seterusnya, mungkin ini bagian Prof. Zudan yang bisa lebih fair menyampaikan bahwa memang data single atau data utama kependudukan ya memang ada di sini, bahwa kemudian yang lain memakai atau tidak itu urusan dan cerita yang lain. Monggo Prof. Ya. Profesor yang lebih punya Koco, lebih punya hak. Pertanyaannya dari Mas Koco juga ya, Yeah. Mas Sastro Koco. Sastro Koco ini ada di chat Zoom, Prof. Ya, Ya. kalau ini mencermati perkembangan data kependudukan di Indonesia dengan sistem yang terus kita perbaiki. Yeah. Teman-teman ingat semua, kerabat desa ini menjadi saksi hidup teman-teman semua. Bagaimana dulu kita sering membuat KTP itu banyak sebelum KTPL. Ayo kita ingat siapa yang dulu pernah memiliki KTP lebih dari satu. Saya enggak, Prof. Saya begitu selesai langsung tak balikin KTP. Begitu pindah Jakarta, KTP Semarang saya balikin. Ya. Kita itu dulu, tradisi kependudukan kita, punya rumah di desa A, punya KTP desa A. Punya rumah di kota B, Ya. KTP B. Kemudian punya istri di provinsi. Oh itu, saya baru mau nunggu Profesor ngobrol itu. Punya istri ini, punya KTP di sini. lanjut, Prof. Sehingga data kependudukan di Indonesia itu lebih banyak dari aslinya. Ya. Menemukan data penduduk kita ada, Mas. Penduduk kita memiliki 4 NIK. Namanya sama, tanggal lahirnya sama, memiliki 4 NIK, 4 alamat. Jadi setiap kali pindah dia membuat KTP baru, belum KTPL. Kemudian ada punya istri 3, KTP-nya juga 3. Kalau istri 3 biasanya ngapet KTP-nya 4, Prof, karena masih harus ada cadangan 1 lagi. Nah, inilah yang terus kita benahi. Maka kita membenahinya di Indonesia itu, kalau tidak ada sistem insentif, masyarakat tidak mau berbenah. Oke, betul. Jadi dalam banyak pengalaman kita bersama, banyak penduduk sudah pindah rumah, data di KTP dan di KK-nya belum diupdate. Putra-putrinya sudah kuliah, di kartu keluarganya masih pendidikannya SD. Banyak sudah lulus S2, masih ditulis SMA. Banyak yang sudah bekerja jadi PNS, masih ditulis mahasiswa. Nah, kepedulian mengupdate data itu belum tumbuh. Maka saya membangun ekosistem. Dukcapil Kementerian Dalam Negeri bergerak bekerja sama dengan berbagai lembaga, membangun ekosistem. Jadi kami didukung oleh berbagai lembaga. Jadi updatingnya melalui berbagai lembaga. Misalnya untuk membuat SIM, sekarang harus dengan KTP elektronik. Kalau belum berKTP elektronik, pasti ditolak oleh Polri. Membuka rekening bank, mau kredit bank, pasti syaratnya KTP elektronik. Mau membuka asuransi, membuat sertifikat tanah, mau membuat NPWP, syaratnya harus KTP elektronik. Kalau tidak KTP elektronik, pasti ditolak. Nah, mengapa seperti itu? Karena di Indonesia sekarang mulai jalan pendekatan ekosistem. KPU, Badan Pusat Statistik sekarang menggunakan data Dukcapil. Kita kerjasama. Jadi untuk nyoblos pilkada besok wajib membawa KTP elektronik. Jadi yang belum punya KTP elektronik harus segera merekam. Artinya Prof, sorry, maaf saya potong. Artinya untuk pilkada serentak besok itu insya Allah tidak akan ada terjadi lagi masalah cross data, artinya ada data yang nggak benar, ada pemilih yang nggak pas dan seterusnya, karena memang sudah menggunakan data KTP elektronik. Yang tidak menggunakan KTP elektronik pasti tidak bisa menggunakan haknya. Gitu. Ya, betul. Jadi kita mendorong untuk menghindari pemilih ganda, menghindari manipulasi data, itu wajib membawa KTP elektronik. Nah, bagaimana yang belum punya KTP elektronik? Wajib membuat KTP elektronik, harus merekam. Nah, artinya berarti sebelum Desember ini harus dimasifkan setiap penduduk itu untuk kalau dia pengen, ini kan urusannya pengen
pengen punya hak suara apa enggak kan gitu, Prof. Ya, Kalau betul. dia pengen menggunakan hak suaranya, maka sebelum Desember segeralah mendaftarkan untuk KTP elektronik. Ya, Kira-kira betul, gitu, Prof. seperti itu. Nah, sekarang itu yang belum Ini mungkin gini, Prof. Ini yang menarik berarti salah satunya adalah mendorong calon-calon kandidat-kandidat itu kampanye untuk itu. kemudian mensosialisasikan ini, Prof. Betul, Ini ya. jadi profesor dibantu sosialisasi untuk KTP elektronik, udah santai-santai aja mereka yang bergerak itu, Prof. Jadi itulah semangat membangun ekosistem. Itu Siap. Undang Pilkada. Undang-Undang 2015 dibunyikan. Nah, maka kita terus berbenah. Nggih. Apakah data digunakan? Iya. Sekarang hampir 3.000 lembaga yang sudah kerjasama dengan Dukcapil untuk memanfaatkan data. Jadi perbankan itu lebih dari 1.000. Jadi perbankan tinggal ketik NIK-nya saja. Kemudian Kemensos untuk membagi bantuan sosial kemarin itu mulanya belum menggunakan data Dukcapil pada mulanya. Oh, mulanya belum ya, Prof? Belum, pada mulanya belum. Karena kemarin sempat ada kejadian luar biasa tuh, Prof, gara-gara bantuan sosial itu Banyak yang ribut kan kemarin. Oh, itu ada yang mau ribut suami istri gara-gara duitnya masuk ke rekening istri, ya kan? Istrinya nggak tahu duit dari siapa, suami berpikirnya, oh ini dari pacar lama, udah ribet sampai di kantor kelurahan itu, Bro. Padahal bantuan sosial itu. Iya, udah bantuan sosial tapi malah jadi keributan sosial. Kemensos menyusun data bantuan sosial tidak melibatkan Dukcapil. Jadi mereka dulu menyusun sendiri. Jadi di Indonesia dulu Kementerian Pertanian, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, itu kan ada bantuan pupuk di Kementan, ada bantuan beasiswa di Kementerian Pendidikan, Kartu Indonesia Pintar, BPJS, bagian dari jaminan sosial, dulu menyusun data sendiri, tidak ada NIK-nya. Nah, setelah sekarang udah firm ya, Prof? Sekarang firm hanya yang punya NIK yang dilayani terlebih dahulu. Oke. Nah, Prof, ini ada yang menarik nih, Prof. Mungkin dari Widya Susanti. Prof, di mana kami bisa mempelajari 4 konsep akte lahir seperti yang sudah Prof sampaikan. Oh ya. Terima kasih. Luar biasa nih. Oh, jangan-jangan ini baru pertama kali ini Bapak terpublish tentang 4 konsep ini, Prof. Ya. Luar biasa ini TV Desa dapat kesempatan hebat ini. Silakan, Prof. Mbak Widya Susanti, terima kasih pertanyaannya, juga Mas Suryo Koco. Ini ada yang menarik. Apakah Dukcapil penggunaan data yang berkaitan NIK oke banget, tapi penggunaan data untuk pil ke pil? Ya. Tadi saya sudah bacakan tadi, Prof. Enggak mungkin lah kalau Prof tidak ada dalam agenda bikin carut marut kan gitu. Kurangkan tidak ada. Justru data DPT, data pemilih tetap semakin lama semakin baik. Kami kan mendampingi KPU sejak 2014. Itu kelihatan. DPT yang dulu nggak ada NIK-nya, yang ganda-ganda sudah mulai kita bersihkan. Terus kita perbaikan. Kekurangannya masih ada nggak? Tentu saja masih ada. Kekurangan selalu ada. Karena ada penduduk yang meninggal setelah DPT ditetapkan, itu kan nggak dilaporkan. Sehingga kesannya orangnya sudah meninggal tapi masih memiliki hak pilih. Karena belum dilaporkan. Kan DPT ditetapkan 1 bulan sebelum pencoblosan. Kira-kira waktunya... Oh, masih ada tingkat waktu yang memungkinkan ada orang mati kan, kasarnya kan gitu, Bro. Orang pindah, karena di Indonesia orang berpindah per hari lebih dari 10.000 orang. Penduduk kita besar sekali, 268 juta. Nah, Mbak Widya Susanti sekarang Mas Suryo Koco, Mas Koco siapa tadi? Prof, sebentar saya scroll up. Sastro Koco. Matur nuwun Mas Sastro Koco, nanti kapan-kapan main ke kantor saya di Dukcapil Pasar Minggu, bisa buka bagaimana integrasi data KPU dengan Dukcapil, dengan Badan Pusat Statistik. Bisa ngopi bareng Prof Zudan langsung di kantor. Ya. Kalau yang pengen tahu lebih detail, karena ada bagian-bagian yang menurut saya ini satu keterbukaan yang luar biasa. Masyarakat bisa lebih tahu detail bahwa data kependudukan itu sangat penting, dan teman-teman di Dukcapil itu nggak main-main atau tidak kemudian mempermainkan data-data itu. Kira-kira kan gitu, Bro? Betul. Kemudian Mbak Widya Susanti, kalau ingin mempelajari 4 bentuk akte kelahiran, pertama bisa dibuka
Permendagri nomor 9 tahun 2016 gitu. Ya. Kemudian yang sekarang di Permendagri 109 tahun 2019 itu ada cerita-cerita, ada norma-norma, ada regulasi kebijakan negara yang terus berupaya melindungi anak-anak Indonesia, meningkatkan martabat dan memuliakan anak-anak Indonesia. Karena masa depan sebuah negara berawal dari anak-anak. Anak-anaknya tumbuh sehat, tumbuh bahagia, negara akan kuat. Tapi kalau anak-anaknya tumbuh menderita, stunting, tidak ada perlindungan hukum, nah kedepannya juga akan menjadikan masa depan negara kita tidak akan lebih bagus dari sekarang. Jadi awali dulu dari hak-hak anak, kita penuhi dengan baik. Nah, jadi terima kasih banyak ini Mas Suryo Koco dengan TV Desa, kita bisa berdialog pagi, mengedukasi, ngobrol bareng, ya. Ngopi bro, yang penting ngopi bro. Ini Ngopi. kayaknya saya perlu ngangkat muk untuk besok udah ada gambarnya Kemendagri ini. Iya. Cangkirnya saya perlu dapat cangkirnya Kemendagri. Jadi dari sini wah ini masih belum ada labelnya. Iya. Oke Prof. Ini sangat luar biasa ternyata. Tapi kalau buat saya yang surprise yang tadi yang 4 itu saya belum pernah membayangkan itu bahwa kemudian ada ternyata pengkategorian yang 4 itu dan ini sangat luar biasa menurut saya benar-benar tidak ada alasan orang untuk tidak mencatatkan atau mencatatkan kelahiran. Artinya kamu sudah tidak ada alasan apapun untuk tidak mencatatkan anak manusia di Indonesia itu diregistrasi di negara kan gitu. Ibarat katakan gitu. Kalau kemarin kan alasannya gini, enggak ada di sini, enggak ada. Tapi kalau sekarang dengan 4 itu buat saya luar biasa. Prof, pada saat mencatatkan, ini yang menarik adalah pada saat mencatatkan itu data apa saja, Prof, yang kemudian dicatatkan atas nama anak itu, Prof? Ya, kalau kita melihat di dalam sistem, Indonesia memiliki namanya SIA, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Ya. Nah, ada 31 elemen data yang sudah ada di dalam format di SIA itu, 31 elemen data. 31. Ya, nanti bertahap 31 elemen data itu dilengkapi. Karena di tahap awal untuk si anak. Nah, untuk anak pertama nama dirinya. Oke. Kemudian ada NIK, nomor induk kependudukannya yang berlaku seumur hidup. Oke. Kemudian nomor kartu keluarga, karena dia harus berada dalam struktur keluarga. Keluarga, oke. Yang ketiga, alamat. Karena di Indonesia harus punya domisili. Bisa nanti untuk dapat bantuan sosial, untuk nyoblos pileg, pilpres, pilkada, untuk dapat kartu Indonesia Pintar, basisnya adalah domisili, alamat itu. Kemudian nama ayah, kalau ada, karena tadi seperti yang saya sampaikan, ada yang tidak punya ayah. Kemudian nama ibu pasti, karena anak itu pasti ada ibunya. Yang tahu bapaknya siapa itu juga ibu. Nah, ini nggak ada yang lain. Nah, kemudian ada golongan darah. Oh, golongan darah. Pendidikan, pekerjaan. Kalau bayi didaftarkan untuk kemudian mendapatkan akte setidaknya sampai di nama, kemudian dia keluar nih, kemudian masuk dia di nomor kakaknya di mana, alamatnya berarti masuk di orang tuanya, nama ayah, nama ibu dan golongan darah. Setidaknya ini. Minimal itu. Agama sudah dimasukkan pada saat lahir atau belum, Bro? Maaf ini agak nyeleneh pertanyaannya ini. Ini di Indonesia itu yang saya temukan, ya, semua yang beragama itu karena warisan. Jadi kalau orang tuanya Islam, anaknya otomatis ditulis Islam. Anak orang tuanya Kristen, anaknya ditulis Kristen. Kan waktu kita dulu lahir kan nggak bisa memilih agama, Mas. Ditulis ikut orang tuanya, baru kalau ada yang mu'alaf atau pindah agama itu setelah yang bersangkutan menuju dewasa atau sudah dewasa. Karena artinya pada saat pencatatan akte itu juga agama biasa sudah ditulis. Sudah dicatat sesuai dengan agama kedua orang tuanya.
Dan pada saat nanti dewasa dia bisa melakukan perubahan sendiri dan seterusnya mengajukan. Boleh. Nah, Prof, kalau kemudian ini mungkin agak bukan menyangkut akte kelahiran, tetapi mungkin data diri ya. Sebentar saya coba. Oh, ada alhamdulillah untuk perangkat layanan administrasi kependudukan termasuk akte kami memprogramkan e-filing. Mohon arahan lebih lanjut. Ini dari Parti di channel YouTube kita, Prof. Jadi Pak Parti menyimak dan kemudian menyampaikan e-filing. Luar biasa ini. Kembali ke yang tadi, Prof. Kalau umpama data, perubahan data, terutama khususnya nama nih. Nama ditulisnya orang pada saat nulis orang tua, kemudian mungkin ada satu bisikan-bisikan kemudian merasa bahwa ini namanya terlalu berat dan seterusnya. Ini kan di kampung kan kadang-kadang kayak gitu tuh. Kemudian akhirnya harus diruat lagi atau diganti nama atau ditambah dan seterusnya. Kemudian ada juga yang kemudian setelah menikah terus pengen ditambah nama suaminya dan seterusnya. Yang kayak gitu seperti apa, Prof? Mungkin walaupun ini keluar dari agenda obrolan kita pagi ini ya, masih ada beberapa menit, tapi kadang-kadang pengen juga nih nama terus ditambahin biar keren gitu kan. Dulu saya pernah tambah belakangnya itu Adi Prawiro gitu kan. Nama saya aslinya cuma Suryo Koco aja. Adi Prawiro dengan cita-cita seperti apa. Habis itu kepikiran kenapa nggak saya tambah nama bapak saya. Akhirnya sekarang lebih ke nama ini aja, nama gaul di populer aja. Tapi kalau di akte nggak ada perubahan. Apakah ada kemungkinan untuk ada perubahan-perubahan seperti itu, Prof? Ya, ada di Indonesia itu nama yang digunakan sebagai branding, nama diri yang muncul di media, di TV, tetapi tidak masuk ke dalam dokumen kependudukan. Ya. Itu tidak perlu merubah data kependudukan. Oke. Nah, itu karena dia hanya untuk nama pasar, nama keren gitu ya, nama branding. Nah, sedangkan kalau di dalam dokumen kependudukan itu ada aturan-aturannya. Misalnya kalau salah huruf, di Indonesia itu yang banyak salah huruf, U dengan double O, dengan Z. Nah, kemudian kalau salah huruf itu hanya cukup diperbaiki redaksional saja. Cukup diperbaiki dengan dicoret, diganti dengan paraf. Itu nama di dalam dokumen kependudukannya. Nah, nanti kemudian diperbaiki. Kalau akte kelahirannya salah, harusnya dengan Z ditulis I, nanti cukup dicoret, dibetulkan di paraf. Gitu. Namanya perubahan redaksional. Tetapi ada Mas yang merubah nama. Dengan menambah nama baptis misalnya. Nama baptis itu kan diberikan setelah beberapa tahun dari kelahiran. Betul. Nah, dulu di akte kelahirannya belum ada, maka ini masuk kategori merubah nama. Kalau merubah nama harus dengan penetapan pengadilan, menambah suku kata. Misalnya dulu ada juga namanya disingkat M Hasan. Kemudian dia ingin, Pak, saya ingin M-nya dipanjangkan jadi Muhammad Hasan. Nah, itu menambah nama. Kalau menambah nama berarti harus dengan penetapan pengadilan. Karena M itu bisa artinya Mahmud, Muhammad, Markus, dan seterusnya. Itu harus dengan penetapan pengadilan. Jadi memberi nama harus fix. Oke, Prof. Ini karena waktu kita ternyata nggak berasa juga pendek. Ini teman-teman baru aja masuk dengan beberapa pertanyaan ini 10 menit sebelum close ini malahan. Dari Sigit Wacono, terima kasih kebijakan terkait data kependudukan inklusif karena sejak diterbitkan Permendagri 9 semua anak memiliki kesempatan. Oke, ini respon aja. Dari Lombok izin menyampaikan informasi dari Bakvia bikin akta kelahiran via WhatsApp di mana Dukcapil bekerja sama. Oh, ini ada satu terobosan nih, Prof, di Lombok itu cukup dengan menggunakan WhatsApp. Kemudian fasilitas kesehatan pemerintah bidan mandiri dibuatkan akta kelahiran cukup dengan mengirim berkas persyaratan melalui WhatsApp. Oh, luar biasa ini akta kelahiran KIA. Oke, terima kasih Lombok Timur. Ini luar biasa terobosan. Memang WhatsApp termasuk sosial messenger yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi
dokumen-dokumen juga lebih gampang di situ. Kemudian dari Ririn Amperarini, Prof. Zudan mau tanya bagaimana kita tahu update data di KTP elektronik yang sudah tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, yang mana klien yang menghadap ke kita mau pembiayaan di bank yang statusnya masih single dan di GK masih ikut orang tua, tapi kenyataannya sebenarnya sudah menikah, bla 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 dan seterusnya. Yang tadi maaf nggak saya baca penuh karena memang sekilas sudah bisa tertangkap dan karena waktu yang sangat terbatas kita. Tadi dari Ririn kayaknya yang perlu mendapatkan respon. Kemudian sistem integrasi data NIK yang juga sangat keren. Di Solo selama pandemi, beberapa rumah ibadat sudah menetapkan pendataan dan pendaftaran saat mengikuti kegiatan keagamaan menggunakan NIK. Sehingga jika ada OTG memiliki gejala dapat trackingnya dapat lebih cepat. Oke, Prof, dari beberapa yang ini karena waktu kita juga tinggal 5 menit lagi, mungkin yang bagaimana cara kita tahu update data KTP elektronik yang sudah tidak sesuai dan seterusnya tadi, Prof. Silakan, Prof. Terima kasih, saya rangkum Mas Suryo Koco. Rekan-rekan semuanya, terima kasih banyak responnya. Pertama, untuk bisa mengetahui updating data, itu kuncinya harus ada kerjasama dengan Dukcapil, sehingga nanti berbagai lembaga diberi password. Perbankan diberi password, KPU diberi password, Bawaslu, kemudian BPS, asuransi, termasuk sekarang pertanyaan Mbak Ririn tadi, notaris. Notaris sekarang sedang memproses kerjasama dengan Dukcapil agar bisa integrasi data. Sehingga notaris bisa ngecek, yang datang ini orang yang benar atau bukan. Sehingga ketik NIK-nya, oh Anda bukan, ini datanya sudah berubah, update dulu. Nah, oh nggak perlu update, di sini datanya sudah update. Yang penting Anda sudah tahu bahwa datanya sudah berubah. Ini kerjasama dengan Dukcapil. Sekarang sudah hampir 3.000 lembaga yang kerjasama integrasi data. Nah ini terus kita benahi. Tentu saja kuncinya adalah masyarakat juga harus mau mengupdate data. Datang ke Dukcapil atau update data secara online. Jadi kita sudah memberikan berbagai cara yang bisa memudahkan layanan. Tentu saja ini belum sempurna. Terus kita perbaiki karena melayani penduduk yang nomor 4 terbesar di dunia dengan wilayah yang sangat luas. Dengan 3 zona waktu, Mas. Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Ini pekerjaan yang luar biasa dan perlu dukungan dari masyarakat semua. Itu. Oke. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan, Pak, di sisa waktu ini? Nah, karena terkait dengan menarik ini ternyata tanpa terasa juga obrolan kita cukup asik. Silakan, Prof. Closing statement mungkin. Terima kasih TV Desa, terima kasih Mas Suryo Koco, juga seluruh kerabat desa. Saya perlu mendapatkan bantuan dan dukungan dari teman-teman semua untuk meningkatkan pemberian akte kelahiran. Pada waktu 5 tahun yang lalu, akte kelahiran di Indonesia baru 40% cakupannya untuk anak umur 0 sampai 18 tahun. Jadi anak-anak di Indonesia diukur 0 sampai 18 tahun. 5 tahun yang lalu cakupannya masih 40-an% yang membuat akte kelahiran. Nah, dengan semua upaya pemerintah itu, per hari ini prosentasenya sudah 93%. Nah, kita ingin meningkatkan terus agar bisa menuju tidaknya 98%, 99%. Nah, ini perlu dukungan dari semua orang tua kita. Kalau target nasional tahun ini 92%. Nah, kita sudah lebih 1%, tetapi kita belum puas. Kita ingin secepatnya memberikan dokumen kepada anak-anak kita berupa akta kelahiran. Nah, itu perlu dukungan dari semua kerabat desa, karena ini yang paling dekat dengan masyarakat. Maka petugas registrasi desa menjadi penting dan teman-teman di perangkat desa, mari kita bersama-sama dengan Dinas Dukcapil untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh anak-anak kita. Itu Mas Suryo Koco. Oke, terima kasih Prof. Zudan. Pagi ini kita ngobrolin tentang akta kelahiran dan yang kita tangkap adalah menjadi penting mencatatkan siapa yang lahir di Republik ini karena pemerintah sudah kemudian menyiapkan semua daya dukungnya untuk kemudian memberikan nomor induk kependudukan yang itu akan dibawa dalam proses perjalanan. Dan kalau kita ingin
bahwa pemerintah memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakatnya, maka satu kewajibannya adalah bagaimana kita memberikan data dengan benar, bagaimana kita melakukan updating data-data kependudukan yang ada di kita, sehingga kemudian para pihak yang membutuhkan data itu menjadi tahu posisi terakhir kita seperti apa dan seterusnya, apalagi dukungan dengan kerjasama para sampai 3.000 lembaga sudah dikerjakan. Jadi kerabat desa jangan sungkan-sungkan, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa melalui WhatsApp Official TV Desa 083 kali 01 31 71 60 untuk nanti bisa kita obrolin di ngopi pagi, atau kemudian juga bisa menghubungi di teman-teman di Dukcapil kemarin 1.500 berapa itu yang ada, nanti kita tambah teksnya. Saya pikir sampai di sini pagi ini, pagi luar biasa. Terima kasih teman-teman, terima kasih Prof. Yudan. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi dan edukasi bareng Profesor Zudan.